وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Sebelum kita benar-benar masuk ke bab muamalah, ada beberapa hal penting yang perlu untuk sama-sama kita tahu seputar bab muamalah. Jadi nanti mungkin di tengah-tengah kajian muamalah saya akan sedikit banyak, atau sedikit lah ya, nggak banyak-banyak. Saya akan sedikit membandingkan antara kajian muamalah dengan akad-akad transaksi modern yang sudah berkembang. Kenapa ini penting? Kenapa kita penting misalnya membandingkan antara akad ulama zaman dulu dengan akad ulama, atau bukan ulama ya. Kenapa kita penting membandingkan akad ulama zaman dulu dengan transaksi modern yang kini sudah sangat berkembang pesat? Dan kenapa kita juga perlu untuk melihat keputusan-keputusan atau fatwa-fatwa ulama kontemporer mengenai masalah akad-akad modern ini? Karena kalau kita ngelihat realitas, kita akan tahu bahwa terjadi ketimpangan antara akad-akad yang disediakan oleh ulama-ulama fikih kontemporer dengan akad-akad yang ada sekarang. Akad kontemporer, akad ulama klasik yang kemarin saya jelaskan itu paling totalnya 23 sampai 25 akad. Dan itu stagnan ya di hampir setiap kitab-kitab fikih klasik. Total akad ya hanya segitu. Tentu saja ini akad-akad yang mujarrodah. Mujarrodah itu artinya akad yang berdiri sendiri, tidak digabung dengan akad yang lain. Karena nanti di beberapa kasus, kalau kita sudah baca ke syarah, hasyiah segala macam, itu biasanya yang terjadi atau yang dilakukan oleh seorang ulama adalah mentalfek, menggabung antar satu akad dengan akad yang lain, atau enggak memodifikasi satu akad. Biasanya begitu. Cuman ala kulli hal, transaksi modern yang sekarang berkembang itu sudah sangat luar biasa, jumlahnya ratusan, barangkali mungkin ribuan. Sehingga penting untuk kita mengetahui bagaimana ijtihad ulama modern mengenai masalah transaksi transaksi kontemporer. Nah, di bab ubudiyah kemarin saya nggak terlalu banyak nyinggung masalah-masalah baru ya. Walaupun sebenarnya ada sebetulnya pandangan-pandangan baru soal ubudiyah, itu nggak banyak saya singgung. Karena memang di bab ubudiyah ini seolah para ulama sepakat. Seolah ada kesepakatan tidak tertulis oleh para ulama bahwa perkembangan baru di dalam bab ibadah itu tidak diperlukan. Perkembangan baru dalam bab ibadah itu tidak diperlukan. Jadi para ulama menganggap bahwa cukup ibadah itu kajian-kajian yang sudah lama itu sudah cukup. Tidak perlu berijtihad soal tata cara sholat yang baru. Meskipun kalau kita lihat sarana-sarana ibadah itu berkembang nggak? Coba ya, ini saya ajari cara mikir kenapa kita penting, atau para ulama merasa penting perlu ada tajdid dalam masalah muamalah. Coba perhatikan. Dalam bab ubudiyah, itu sarana-sarana ibadah berkembang nggak? Berkembang dong. Iyalah, ente sholat ke masjid, dulu naik unta, sekarang naik motor, naik mobil. Masjidnya dulu nggak ada AC-nya, sekarang ada AC-nya, ada penghangatnya. Kemudian kamu kalau mau haji dulu harus naik kapal, atau enggak sebelumnya zaman Nabi numpak unta, sekarang naik pesawat. Muncul masalah-masalah baru nggak? Muncul masalah-masalah baru. Dulu nggak ada pesawat, gimana nih hukum sholat di pesawat, kan begitu. Terus kemudian pokoknya sarana-sarana untuk sarana-sarana untuk melaksanakan ibadah itu juga ikut berkembang sebetulnya. Tapi pertanyaannya, kenapa meskipun sarananya berkembang, ibadahnya stagnan, nggak berkembang? Sholat di masjid
ala zaman Nabi dulu dengan sholat di masjid ala zaman sekarang yang sudah ada AC-nya, ya gitu-gitu aja, nggak berkembang. Yo takbir, yo ruku, yo itidal, yo sujud, ya ada Fatihah, nggak berkembang. Kenapa? Karena tidak ada masyaqqah. Karena tidak ada masyaqqah. Nah, beda dengan muamalah. Muamalah zaman dulu sama zaman sekarang itu wasailnya atau alat-alat yang digunakan untuk bermuamalah zaman dulu sama zaman sekarang bedanya jauh. Sama alat wasail yang kita gunakan untuk ibadah itu juga berbeda. Tapi perbedaan wasail itu tidak merubah tata cara ibadah. Tapi kalau dalam transaksi, perbedaan wasail, ya sekali lagi, wasail kita bertransaksi itu bedanya jauh sekali zaman dulu dan dengan zaman sekarang. Yang mana itu kalau tidak ada tajdid, itu akan terjadi masyaqqah. Nah, di situ perbedaannya. Contoh misalnya, orang zaman dulu jual beli itu ya ketemu langsung sama antara penjual sama pembeli, kemudian mereka melakukan transaksi, kemudian melakukan qobd, serah terima barang. Ya, ada muta'akiden, ada mabi, ada thaman, ada sighah, selesai, jadi. Lah zaman sekarang ente beli pulpen itu bisa dari Amazon, barangnya di Amerika. Yang ente nggak tahu itu barangnya wujud bener apa cuman gambarnya di Amazon. Terus ente klik, pencet, transfer, jebret. Kemudian penjual nerima nominalnya, cuman tahu nomor-nomornya bahwa telah tertransfer sekian dan seterusnya. Terus kamu nunggu beberapa saat, kemudian barangnya datang. Beberapa saat itu mungkin kalau ngirim dari Amerika ya paling beberapa minggu gitu ya, beberapa hari. Lah ini apa-apaan coba? Transaksi apa ini? Antara penjual pembeli nggak ketemu, nggak lihat, nggak pernah lihat barang, yang dilihat fotonya. Lah foto itu apa coba foto? Kemudian serah terima barang pembeli menyerahkan thamannya, baik menyerahkan mabiknya, itu tidak secara langsung, qobdnya nggak secara langsung, lewat kurir misalnya. Dan kurirnya pun ganti-ganti. Nanti kurir di Amerika dengan jasa tausil yang ada di Kairo beda. Udah lewat beberapa kurir itu. Lah itu akadnya apa itu? Dan seterusnya. Nah, yang semacam ini, masalah-masalah semacam ini, ketika tidak dilakukan tajdid, maka terjadi apa? Masyaqqah. La al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Biasanya ketika sudah ada masyaqqah itu muncul keringanan-keringanan. Jadi pertama itu ya, perbedaan antara sarana-sarana dalam ibadah dengan sarana-sarana yang ada dalam muamalah ini berbeda. Sarana dalam ibadah tidak menyebabkan ibadah zaman dulu diaplikasikan zaman sekarang terjadi masyaqqah, meskipun wasailnya berbeda. Kalau dalam muamalah, transaksi zaman dulu kok kamu praktekkan zaman sekarang, padahal wasailnya berbeda, terjadi apa? Masyaqqah. Maka dalam ibadah tidak perlu tajdid, tapi kalau dalam apa? Muamalah kita perlu apa? Tajdid. Ini yang pertama. Nah, kemudian tajdidnya para ulama itu sebetulnya bagaimana? Maksudnya gimana sih model ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama modern ini ketika mengetahui realitas bahwa transaksi atau akad-akad muamalah sudah banyak berubah, terus kemudian melihat kitab-kitab klasik sangat jauh gitu dengan realitas. Apa yang dilakukan ulama zaman sekarang? Sebetulnya yang dilakukan oleh para ulama ini tidak lain hanya mencari cara bagaimana kita bisa mengkontekstualisasikan, atau bagaimana minimal-minimalnya kita bisa memahami fikih klasik, kemudian kita terapkan nanti di dalam akad-akad transaksi modern. Jadi sumber yang dipakai itu tetap sumber ulama klasik atau ulama salaf. Tetap 4 mazhab, gampangannya begitu. Yang dipakai itu tetap apa? Fikih 4 mazhab. Tapi bagaimana membaca fikih 4 mazhab ini,
kemudian melihat realitas yang ada di akad-akad muamalah kontemporer, terus bagaimana kita mengaplikasikannya. Bagaimana Anda misalnya memahami konsep muta'akiden, kemudian syarat-syarat muta'akiden yang ada di zaman dulu, kemudian melihat realitas muta'akiden yang ada di zaman sekarang. Gimana tuh? Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana Anda memahami mutlaqut tasarruf di zaman dulu dengan mutlaqut tasarruf di zaman sekarang? Bagaimana Anda memahami misalnya qobet yang ada di zaman dulu terus melihat realitas qobet yang ada di zaman sekarang, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Kira-kira seperti itu. Sehingga para ulama nanti kita akan melihat banyak melakukan apa yang disebut sebagai penggabungan antar satu akad dengan akad yang lain. Contoh misalnya, nanti kalau misalnya kita melihat fikih-fikih yang lebih panjang ya, kita akan melihat ada penggabungan antar satu akad dengan akad yang lain. Contoh seperti ijarah al-muntahiyah bit tamlik. Jadi istilah ijarah al-muntahiyah bit tamlik. Padahal definisi ijarah itu apa kemarin? Bai'u manfaatin ma'a baqa'i 'ainihi ma'a ta'qid. Jadi memperjualbelikan satu manfaat. Ainnya masih ada. Alat ta'qid ada temponya. Tidak selama-lamanya. Lah ada akad-akad ijarah di zaman sekarang yang diistilahkan sebagai ijarah al-muntahiyah bit tamlik. Akad awalnya sewa memang, tapi lama-lama sewa menyewa ini berujung pada tamlik, kepemilikan. Itu seperti misalnya kita nyewa rumah ini. Nyewa aja awalnya. Tapi nanti lama-lama ada ketentuan begitu, nanti kalau kamu nyewanya sudah lebih dari 10 tahun, maka rumah ini akan menjadi milikmu. Nah, itu loh. Nah, itu gimana itu? Nah, ternyata kemudian digabungkan antara konsep ijarah dengan konsep be'. Sehingga muncul semacam muncul akad baru, walaupun padahal bukan akad baru, itu hanya campuran antar dua akad. Yang pertama akad ijarah dan akad-akad be' digabungkan jadi satu menjadi istilah ijarah al-muntahiyah bit tamlik. Nah, kita akan menemukan akad-akad semacam ini nantinya. Satu. Kemudian yang kedua, atau enggak kita akan menemukan sebetulnya akadnya satu aja, cuman dimodifikasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, kenapa para ulama, sekali lagi, kenapa para ulama penting melakukan modifikasi akad atau talfik? Bahkan nanti, nah ini penting saya sampaikan juga ya. Kalau di bab ubudiyah di bab ubudiyah kemarin saya nggak banyak, malah tidak sama sekali menukil pendapat-pendapat di mazhab lain. Tapi nanti di bab muamalah ini saya akan banyak sekali menukil pendapat-pendapat di mazhab lain. Bahkan nanti di satu dua hal akan terjadi talfik. Jadi ada satu persoalan dalam satu qadhiyah yang sama, tapi mau nggak mau kita harus ngambil dua pendapat ulama. Talfik. Jadi talfik itu apa? Biar boleh. Ya biar boleh, memang betul, biar boleh. Tapi nanti akan saya jelaskan kenapa kok sampai seperti itu. Cuman saya kasih muqaddimah aja bahwa dalam bab muamalah ini nanti akan banyak sekali nukil-nukil mazhab lain dan akan banyak sekali talfik karena ada beberapa kitab pembanding yang saya pakai. Misalnya kayak kitabnya siapa namanya, Syekh Taqi Utsmani, seorang ulama Pakistan, terkenal sekali beliau. Sekarang masih ada, insyaallah. Beliau punya kitab Fiqhul Buyu' berjilid-jilid. Saya ada PDF-nya. PDF-nya. Insyaallah halal. Terus nanti juga misalnya kita lihat beberapa kesepakatan ulama-ulama Azhar, fatwa-fatwa lembaga ulama Azhar, sama bagaimana misalnya lembaga Dewan Syariah DSN di Indonesia, Dewan Syariah Nasional di Indonesia, fatwa-fatwa MUI dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita nanti akan sampai ke perbandingan-perbandingan itu, tapi saya kasih alasan kenapa kok kita harus melakukan talfik, pindah-pindah mazhab dalam bab muamalah. Karena memang
itu seolah-olah menjadi satu keniscayaan kalau kita pengen sah melakukan transaksi modern. Sekali lagi saya ulangi ya. Kalau kita pengen tetap terjun, tetap mengikuti pola transaksi modern dan kita pengen sah melakukan transaksi itu, mau nggak mau kita harus melakukan talfik, pindah mazhab, dan seterusnya dan seterusnya. Misal, contohnya begini. Dalam bank konvensional, itu kan ada yang disebut sebagai, atau dalam bank konvensional itu, kalau misalnya kamu utang di bank konvensional, katakanlah bank BCA atau bank Mandiri, apapun itu, kamu utang di situ, terus kamu jadikan untuk modal, kamu buat bisnis. Kemudian ketika terjadi keterlambatan membayar utang, ketika kamu terlambat bayar tenornya itu, bayar cicilannya, ada denda nggak? Ada denda. Pertanyaan saya, dalam bank syariah ada denda nggak? Ada. Loh ada, siapa yang bilang nggak ada? Ada. Ada denda dalam bank syariah. Pertanyaannya, orang-orang awam ngelihatnya, walah bodoh ae. Orang akot apa namanya, bank konvensional ada denda. Di apa namanya, bank syariah yang katanya syariah, muamalah juga ada apa? Ada denda, ya sama saja. Orang-orang awam ngelihatnya begitu. Dan terus bagaimana para ulama ngelihatnya? Kenapa dalam bank syariah misalnya kalau kita pinjam terus terjadi keterlambatan membayar denda, walaupun nanti ada syarat-syaratnya ya, itu kita terkena denda juga. Apa bedanya? Nah, kalau misalnya kita lihat di buku standar AAUV itu buku standar apa namanya? Atau itu organisasi keuangan internasional, keuangan Islam. Jadi audit atau finansial keuangan internasional Islam lah, kira-kira begitu. Di situ itu bahkan dikatakan bahwa para ulama zaman sekarang bilang menarik denda itu dalam tanda kutip perlu. Sekali lagi ya, dalam tanda kutip apa? Perlu. Kenapa kok para ulama mengatakan bahwa menarik denda bagi orang yang terlambat bayar utangnya? Dan dalam beberapa kasus memang dia sengaja melakukan keterlambatan itu. Kenapa kok dikatakan perlu? Karena para ulama memandang bahwa zaman sekarang dengan zaman dulu itu terjadi apa yang disebut sebagai khorobud dhimam. Ini kata ulama-ulama Azhar. Mereka menyebut bahwa terjadi apa yang disebut sebagai khorobud dhimam. Apa itu khorobud dhimam? Khorobud dhimam itu adalah satu dekadensi moral. Orang itu zaman sekarang moralnya sudah merosot, beda sama orang zaman dulu. Zaman dulu itu dalam banyak hadis dikatakan bahwa Nabi itu setiap Nabi melakukan utang itu pasti Nabi bayarnya tepat waktu dan mesti dikasih tambahan. Tapi tambahan ini sifatnya apa? Sunnah. Tambahan ini tidak disyaratkan ketika akad. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, dalam fikih ketika terjadi transaksi utang piutang, kemudian saya sebagai penghutang ketika membayar utang saya, kemudian saya lebihkan sebagai apapun bentuknya ya, sedekah, hadiah atau apapun, itu disunahkan dengan catatan bahwa lebihan itu tidak disyaratkan di dalam akad. Dengan catatan lebihan itu tidak disyaratkan dalam akad. Itu bahkan Nabi sendiri yang melakukan, dan itu sunnah Nabi. Lah zaman sekarang, aturan dalam fikih mengatakan bahwa ketika saya sebagai orang yang menghutang belum bisa membayar utang, maka pihak orang yang menghutangi itu dia wajib memberi saya tempo. Wajib memberi saya apa? Wajib memberi saya tempo. Kalau dalam Quran itu ayatnya gimana? Bukan. Gitu. Yang fanadhiratun ila maisarah itu. Fanadhiratun ila maisarah. Maka tunggulah dia sampai nanti dia maisarah. Dia dalam keadaan apa? Longgar. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Kalau saya sebagai penghutang, kamu sebagai orang yang menghutangi piutang, terus kamu mendapati saya belum mampu membayar utang, maka hukumnya kamu wajib memberi saya tempo. Memberi saya tempo agar saya nyari duit dulu baru kemudian nanti membayar utang. Hukumnya wajib itu.
wajib. Lah, kalau sampai ini diterapkan di zaman sekarang dan itu diterapkan pada kasus bank-bank yang ada. Sekali lagi ya, kalau misalnya kewajiban bank disuruh wajib memberi tempo kepada orang yang nunda-nunda bayar utang. Apa yang terjadi coba? Semua nasabah nunda-nunda semua. Kenapa? Ya itu tadi. Gak punya moral. Terjadi dekadensi moral. Yang oleh ulama Azhar disebut khorobud dhimam itu tadi. Karena orang zaman sekarang maunya ngutang, gak mau bayar. Bahkan sampai muncul istilah yang ngutang lebih galak daripada yang diutangi. Itu khorobud dhimam ya itu. Maka kalau sampai utang di bank syariah ini diwajibkan memberi apa? Bank syariah diwajibkan memberi tempo, diwajibkan memberi tempo. Itu nanti semua nasabah nggak ada yang mau mengembalikan utangnya. Akhirnya sama para ulama dikatakan melakukan denda ini perlu supaya orang itu ada ada pecutan supaya mereka mau bayar, supaya tidak sengaja menunda-nunda bayar utang. Supaya tidak sengaja menunda-nunda bayar utang. Lah terus kemudian ada pertanyaan, lah cara kamu melegalkan denda ini gimana? Kan begitu pertanyaannya. Gimana wahai para ulama cara Anda melegalkan denda ini? Lalu dalam 4 mazhab kalau kita lihat secara zahir sepakat bahwa apapun yang disyaratkan, itu kan disyaratkan dalam akad itu dendanya. Iya, fi nafsil akad itu. Di dalam akad itu disyaratkan. Maka muncul pertanyaan, lah terus bagaimana wahai para ulama engkau melegalkan transaksi-transaksi semacam ini? Akhirnya dicarilah itu dalam kitab-kitab fikih turus klasik segala macam, terus mereka menemukan satu qaul dalam mazhab Maliki yang mengatakan ada yang mengatakan dalam transaksi utang piutang itu dibolehkan apa yang disebut sebagai sedekah wajib. Sedekah wajib itu apa? Sedekah wajib itu adalah ketika terjadi transaksi utang piutang. Kemudian nanti disyaratkan bahwa kalau kamu mau utang sama saya, terus kok terjadi begini, maka atau gini, ketika pembayaran kamu wajib bersedekah kepada saya sebanyak sekian. Dan itu disyaratkan dalam akad. Itu disyaratkan dalam akad. Sedekah wajib itu salah satu qaul dalam mazhab Maliki mengatakan boleh demikian. Sehingga denda ini, kewajiban bayar denda ini kemudian di antara dalilnya, saya nggak mengatakan hanya itu dalilnya. Dalam AOIV itu disebutkan ada beberapa, tapi di antara dalil yang dipakai untuk melegalkan transaksi semacam ini adalah salah satu qaul dalam mazhab Maliki. Jadi ini semacam keniscayaan mau nggak mau, karena kalau misalnya sampai kita tidak talfik, tidak intiqal madhab, tidak melakukan tajdid, modifikasi akad dan seterusnya akan terjadi kesulitan demi kesulitan, yang kesulitan itu menyebabkan apa? Masyaqqah. Paham? Oke. Sedekah wajib itu nek Imam Syafi'i padha kaya wa'ad enggak? Enggak. Karena kalau wa'ad itu enggak wajib. Wa'ad itu enggak wajib. Tapi tetap berdosa karena mengingkari wa'adnya. Enggak juga. Makruh. Yo, engko misalnya aku engko tak wehi duit 10.000 misalnya. Janji kan wa'ad. Terus gak tak wehi. Iya. Gak dosa. Gak dosa. Al-wa'du laisa wajibun 'indana illa siapa ya? Dalam mazhab Syafi'i itu janji itu, wa'ad itu tidak wajib kecuali satu qaul dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib. Saya lupa qaulnya siapa. Berarti janjine pejabat-pejabat gak wajib di secara fikih dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi dalam mazhab Syafi'i. Ada ayat. Hati-hati loh. Farhat senyum waduh. Tunggu makan. Realisasikan 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Sedekah wajibnya apa? Bisa diniat aja apa harus
Biasanya Enggak, itu kan tertulis dong, tertulis. Biasanya kan Ya. bunga. Ya. Itu gimana? Harus Ya. diganti. Ya, istilahnya diganti. Dan nang syariah istilahnya bukan bunga om. Bukan, ada istilah sendiri itu. Riba. Bukan riba. Ada di dalam akad mudharabah mereka itu nanti ada istilahnya sendiri. Saya juga selali aku juga. Ada itu istilahnya ada. Dan modelnya beda-beda. Nanti model-model dendanya beda-beda. Kemudian alasan, dan nanti begini ya. Dalam bank-bank syariah itu nanti apa namanya? Duit-duit denda itu nanti tidak mereka masukkan ke modal. Bedanya di situ. Kalau di bank-bank konvensional jelas gak karu-karuan, cuma campur-campur. Kalau dalam bank syariah enggak. Dalam bank syariah itu ada dan itu termaktub dalam DSN sama AOIV itu. Di situ yang namanya apa? Duit-duit denda, hasil denda ya, hasil dalam tanda kutip pinggir jurang seperti itu digunakan untuk kepentingan sosial, untuk misalnya bangun bangunan baru, apa cabang baru, karena mungkin begitu. Jadi tidak dimasukkan ke modal. Di modal itu harus duit yang betul-betul kira-kira jelas sumbernya dan basis argumentasi syariatnya kuat, kira-kira begitu. Oke. Nah, maka kita ini yang ingin saya sampaikan adalah kita ini zaman sekarang ketika melihat transaksi-transaksi modern, kita perlu melihat realitas yang ada. Kita perlu melihat realitas yang pertama, realitas bahwa transaksi-transaksi modern yang berkembang pesat zaman sekarang ini sangat cepat sekali berkembangnya dan jauh dari kontrol fikih di situ. Kok bisa begitu? Ya jelas. Karena sekarang negara-negara adidaya yang menciptakan transaksi-transaksi modern, mulai dari perbankan sampai nanti itu apa namanya akun-akun online yang di online sampai sekarang trading, terus wah macam-macam itu semua apa yang bikin adalah negara-negara non muslim yang mereka kebetulan sekarang negara maju, yang nyusun sudah mereka, yang bikin mereka, terus disebarkan di seluruh dunia, semua dunia tinggal ngikuti cara main mereka. Itu realitas yang pertama yang nggak bisa kita hindari. Satu. Realitas yang kedua yang tidak bisa kita hindari juga adalah bahwa seluruh negara-negara yang ada di dunia sekarang itu harus melakukan transaksi satu sama lain. Entah itu bentuknya utang piutang, dagang, dan seterusnya. Dan itu seolah menjadi keniscayaan. Kalau satu negara mau tetap eksis di peta dunia, maka dia harus melakukan transaksi dengan negara-negara lain. Entah itu ekspor impor, entah itu utang piutang, apapun bentuknya. Harus ada transaksi, harus berhubungan dengan negara-negara lain. Dan katanya Syekh bin Bayyah dalam kitab beliau Tambihul Muraji' itu beliau bilang bahwa salah satu alasan kenapa, dan ini beliau ini termasuk pakar usul fikih internasional, dan beliau digadang-gadang sebagai ulama yang layak untuk ijtihad lah, kira-kira begitu. Banyak ulama yang anggap beliau ini termasuk ahlun lil ijtihad. Lah ini Syekh bin Bayyah itu bilang alasan kenapa kita penting melakukan kontekstualisasi fikih kita dengan fikih-fikih modern, atau fikih modern, fikih kita dengan akad-akad transaksi modern. Alasannya karena, dan yang ini yang paling mendasar, alasannya karena setiap negara zaman sekarang itu saling terhubung satu sama lain. Tidak bisa, nggak boleh satu negara itu terisolasi dari negara-negara yang lain, dan harus terhubung dengan negara lain, entah itu dengan jual beli ataupun utang piutang. Dimana ketika terjadi transaksi antara satu negara dengan negara yang lain, maka terjadi kita bertransaksi sama orang yang, atau satu negara yang basis transaksinya itu nggak jelas sama sekali, nggak ada batas-batas fikihnya sama sekali. Karena mereka memang sejak awal dibangun tidak berdasarkan landasan apa? Fikih syariat. Dan ini mau nggak mau. Bahkan kalau misalnya kadang ya, yang namanya hubungan utang piutang antara satu negara sama satu negara lain, itu zaman sekarang itu sudah dijadikan sebagai, bukan karena kita butuh, enggak. Kadang utang piutang itu cuman untuk menyandra begitu. Menyandra
satu negara kadang. Macam-macam alasannya. Contoh misalnya Amerika ngutang sama Cina. Padahal Amerika dan utangnya berupa dolar, padahal yang punya dolar itu Amerika kan. Amerika utang ke Cina dan utangnya banyak. Karena Amerika ngelihat Cina ini lagi berkembang pesat nih ekonominya, bahkan militernya juga berkembang pesat. Kenapa Amerika mau utang ke Cina? Padahal mereka sebenarnya nggak butuh. Alasannya karena, dan kalau kamu lihat ya, Amerika kan negara yang punya utang juga dan utangnya banyak. Utang terbanyaknya Amerika itu sekarang di Cina. Dikata beberapa analis ya, yang saya tahu, yang pernah saya lihat, itu katanya alasannya bukan karena Amerika butuh, tapi karena Amerika pengen nyandera Cina bahwa kalau sampai kamu dan sekutu-sekutumu nyerang negara saya, maka saya nggak akan bayar utangnya. Saya nggak akan bayar utangmu kalau sampai kamu nyerang negara saya. Dan makanya utangnya wakeh. Dan itu sudah terjadi utang piutang yang terjadi antar satu negara dengan negara lain. Indonesia utangnya akeh. Berarti aman. Berarti Indonesia apa? Aman. Pak Jokowi ternyata cerdas ya. Visioner. Masalah yang ngasih utang Singapura gak bisa apa-apa. Nah, itu repot. Betul. Tapi itu satu pendapat dari seorang analis saja. Entah bener apa, tapi masuk akal. Ya yang juga Pak Jokowi kan. Masuk akal. Cuman ala kulli hal. Yang namanya transaksi antar satu negara dengan negara yang lain itu sangat perlu. Kalau sampai transaksi ini dibatalkan secara sepihak dengan alasan bahwa kalau kita transaksi sama negara Amerika, maka transaksinya nggak sah secara fikih, maka Indonesia akan terjadi inflasi yang nggak karu-karuan. Padahal jual beli kita sama negara-negara asing itu, pemasukan kita dari ekspor impor itu juga banyak. Ya, walaupun sebetulnya basis kekuatan ekonomi Indonesia itu bukan pada ekspor impor sebetulnya, tapi ada pada UMKM kelas menengah. Tapi itu juga kalau kita putus hubungan dengan luar negeri, itu UMKM juga banyak yang mati. Katakanlah 50% mati. Kenapa? Karena UMKM itu mengandalkan transaksi dengan luar negeri juga. Just tip. Dan just tip kelambi, just tip kitab. Segala macam. Itu kan UMKM. Iya enggak? Kau kira yang melakukan just tip itu kapitalis? Ya jelas enggak lah. UMKM udah pasti. Nah, itu bisa hancur semua itu kalau misalnya hubungan antar satu negara dengan negara lain diputus hanya gara-gara tidak mengikuti transaksi-transaksi yang ada dalam fikih secara ketat. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi penting kita memahami memahami transaksi modern itu, karena zaman sekarang realitasnya itu sudah benar-benar berbeda. Nah, sebetulnya cara-cara hilah semacam ini, nyari-nyari solusi semacam ini bukan khas gaya ulama kontemporer. Ini juga dilakukan oleh ulama-ulama zaman dulu. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan ulama zaman sekarang itu hanya meniru spirit yang pernah dilakukan ulama zaman dulu. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih klasik, itu kita akan banyak sekali menemukan ulama-ulama zaman dulu ketika melihat satu masalah, terus mereka bingung, ini masalah ini nggak ada dalam fikih klasik yang ada. Gimana caranya? Akhirnya mereka mencari-cari khilah. Bagaimana supaya cara ini dilegalkan secara syariat? Kira-kira begitu. Lah, spirit ini yang kita ambil. Misalnya apa? Misal contoh, ada orang transaksi barang ribawi. Katakanlah, walaupun surah ini pernah terjadi zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang, wallahu alam, bisa terjadi apa enggak. Ada masalah di zaman dulu itu. Kalau nggak salah ini disebutkan juga di mana? Takrirat yang bab muamalah ya. Belum sampai ya. Nah, ada orang punya beras, tapi dia nggak punya lauk. Ada orang punya beras, tapi dia nggak punya apa? Nggak punya lauk. Gimana cara dia supaya punya lauk?
Maka cara yang dia lakukan supaya dia punya lauk adalah dia menukarkan berasnya dengan beras yang kualitasnya lebih rendah. Kemudian nanti ada selisih yang dia dapatkan, selisihnya itu dia gunakan beli lauk. Sehingga dia tetap punya beras, tapi nanti punya utang, walaupun berasnya kualitasnya lebih rendah, nanti uangnya itu digunakan untuk beli apa? Beli lauk. Kebayang? Oke, saya ulangi ya. Dia punya beras, berasnya kualitasnya lebih tinggi, agak tinggi. Tapi dia nggak punya lauk. Apa yang dilakukan? Dia melakukan transaksi ribawi, yakni dengan cara apa? Tukar beras yang kualitasnya lebih rendah. Nanti ada selisih berupa duit. Duitnya itu digunakan untuk beli lauk sehingga dia tetap masih punya beras dan punya duit, duitnya digunakan untuk beli lauk. Ini transaksi riba jelas seperti ini. Kenapa? Karena jual beli barang yang ribawi, yang sejenis, itu harus ada aturannya. Ukurannya harus sama dan tidak boleh ada lebihan. Lah ini ada lebihan. Loh tapi kan beda ini, beda apa namanya? Beda kualitas. Nggak ngurus, fikih nggak ngurus kualitas. Beras apa? Lele apa beras apa sing larang? Rajo lele. Di yang murah apa? Bulog. Beras rajo lele. Kamu apa namanya? Tuker sama bulog. Itu fikih nggak mandang yang satu rajo lele, yang satu bulog. Fikihnya memandang ini sama-sama beras. Nggak ngurus yang satu rajo lele, yang satu bulog. Harus sama dalam fikih. Tapi kemudian akhirnya para ulama apakah mengatakan, oh itu batal itu, ribawi jelas? Enggak, ternyata beberapa ulama melakukan hilah-hilah. Caranya gimana? Cara supaya bisa legal, cara apa namanya? Cara transaksi semacam itu. Ada banyak caranya yang ditawarkan para ulama. Di antaranya misalnya, di tengah-tengah akad dilakukan semacam dalam tanda kutip janjian. Janjiannya gini, ini beras bagus saya ini, saya jual ke kamu. Kamu beli dengan duit dirham. Nanti duit dirhamnya saya belikan beras bulog kamu. Ada sisa dong. Sisanya baru saya belikan lauk. Tapi ini janjian. Karena kalau nggak begitu, misalnya saya jualkan beras saya. Saya jualkan beras saya, kamu kasih duit, nanti duitnya saya ambil, saya nggak buatkan beli beras bulog. Jadi harus ada janjian. Nah janjian yang terjadi di tengah-tengah akad ini yang kemudian apa namanya jadi khilahnya. Dan ada banyak sekali hilah-hilah yang lain. Lah, janjian gue kan gak harus menepati juga kan? Gak harus, dalam madzhab fikih Syafi'i. Atau enggak nanti karena kita melakukan talfik, waktunya kita ikutkan madzhab yang lain yang mengatakan wajib. Karena kita membolehkan talfik. Jadi yang saya mau katakan adalah sebetulnya spirit mencari hilah semacam ini diperbolehkan. Dan ada contohnya, kira-kira begitu. Ada contohnya, ada tangzirnya, kalau bahasa apa namanya? Bahasa Basul Masailnya. Ada tangzirnya dalam kitab-kitab ulama fikih apa namanya? Fikih klasik. Oke. Nah, kemudian mungkin kalian terus tanya, kenapa sih orang itu harus apa namanya? Bermualat kok harus model-model kayak gitu, nggak jelas. Kenapa kita nggak yang lurus-lurus aja, yang halal-halal aja, yang jelas halalnya dan seterusnya. Kenapa wis ikuti aja lah. Kalau misalnya memang apa namanya nggak ada pembenarannya secara syariat, ya sudah nggak usah pakai bank, nggak usah pakai bank syariat, nggak usah pakai bank apa namanya konvensional. Kamu nggak usah pakai Shopee Pay Later, kamu nggak usah ini, nggak usah itu, udahlah. Ingtang surullah yang surkum. Kamu yakin aja sama janji Allah. Kalau kamu itu takwa sama Allah, ya taqillah ya ja'alahu makhraja. Allah akan carikan jalan keluar. Gimana? Pertama kita bisa menjawab, ya ini jalan keluar ini. Ya ini jalan keluarnya. Ya taqillah ya ja'alahu makhraja itu ya ini jalan keluarnya. Pertama bisa kita jawab seperti itu. Kenapa? Kamu kira ulama-ulama yang nyari jalan keluar mereka bukan orang yang bertakwa? Oh, berani sekali kamu mengatakan begitu. Ini ulama-ulama takwa juga. Dan ketakwaan mereka menghasilkan jalan keluar ini. Ini jalan keluar yang dijanjikan Allah. Iyatakillah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Itu jawaban pertama. Ini walaupun saya ketawa ini sungguh-sungguh ya. Ini serius ini. Saya ketawa gara-gara lihat Rizky aja dari tadi. Wajahnya datar. Kayak paham, Riz? Nah, jadi jawaban yang pertama, Faris, jangan-jangan kok jadi lucu ya? ini adalah jalan keluar yang dijanjikan. Wa may yattaqillah
Ij'al lahu makhraja. Itu satu. Yang kedua, dan ini lebih serius, Riz. Ini lebih serius. Kita kan yakin, Riz. Kita kan yakin bahwa kita kan yakin bahwa syariat kita itu sholihun likulli zamanin wa makan, ya kan? Dalam mukoror-mukoror yang kamu baca itu loh, Riz. Dalam tarikh tasyrik, terus apa namanya? Apa? Guna dewi apa? Nuzum. Itu kan selalu diulang-ulang tuh. Hah? Apa namanya? Selalu diulang-ulang dan didoktrinkan kepada kita bahwa agama syariat ini, syariat agama ini sholihun likulli zamanin wa makan. Maka pertanyaannya, kalau memang klaim ini benar dan kita yakin bahwa ini benar, klaim ini benar, yang namanya syariat Islam itu sholihun likulli zamanin wa makan, maka ketika dia dihadapkan dengan persoalan-persoalan modern seperti ini, apa yang dia lakukan? Apa yang syariat lakukan ketika menghadapi persoalan-persoalan modern? Apakah diam, nggak ikut-ikut? Lu katanya sholih likulli zaman wa makan. Kalau sholih likulli zaman wa makan harus ikut terjun dong. Dan harus jawab, harus bisa jawab. Ini soal apa ini? Gimana cara kita cari jalan keluarnya? Jangan terus, wes nggak mau, saya nggak ikut-ikut. Saya mau yang aman-aman aja. Orang-orang Islam semua kayak gitu. Yuk terpencil dari dunia internasional. Akhirnya ditanya, lo katanya agamamu sholih likulli zamanin wa makan. Giliran baru dihadapkan sama Shopee Pay Later aja udah menciut. Terus nggak mau ikut-ikutan, lo apa-apaan? Masuk akal nggak? Misalnya katakanlah, semua orang Islam pengen cara berpikirnya adalah, wis saya mau takwa aja saya mau takwa aja, nggak mau ikut-ikut bank semua. Wis itu bank itu bikinan Yahudi, laknatullah alaih. Itu bikin kita riba aja itu. Kita tinggalkan, semua orang Islam ninggalkan bank. Apa yang terjadi coba? Ya ditinggal dijadikan mainan sama negara-negara internasional, satu. Yang kedua, ya sudah mereka jadi negara terpencil aja. Akhirnya negara-negara Islam terpencil, eksklusif, terlalu sangat eksklusif, nggak pernah. Akhirnya mereka tanya, loh kamu, saya baca di buku-buku kitab-kitabmu katanya Islam sholih likulli zamanin wa makan. Baru ketemu sama bank aja udah menciut, udah minggir. Akhirnya jadi pertanyaan. Nah, sehingga sholihun likulli zamanin wa makan, spirit kita mencari cara untuk melegalkan transaksi-transaksi yang ada zaman sekarang itu sebetulnya berangkat dari ini juga, berangkat dari spirit apa? Bahwa agama kita itu sholihun likulli zamanin wa makan. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat di dalam dalil-dalil Islam, dalil-dalil syariat Islam, mau itu di Quran, mau itu di hadis atau ijma atau qiyas. Kalau kita lihat misalnya, dan ini mukjizat ini beberapa kali disampaikan, termasuk di Nudum itu ada, tarikh tasyrik itu juga ada. Berkali-kali argumen ini disampaikan. Kalau misalnya kita lihat dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kita lihat redaksi-redaksi yang berkaitan dengan ibadah itu banyak sekali, mendetail, nggak karu-karuan. Maksudnya nggak karu-karuan itu, pertama riwayatnya banyak, terus kemudian detail, terperinci, koyit-koyitnya banyak, dan seterusnya. Dalam ubudiyah, dalam masalah ibadah. Bahkan di kitab Musnad Ahmad, tahu Musnad Ahmad kan? Kitab hadis punya Imam Ahmad itu, yang kalau di beberapa cetakan itu bisa tebalnya sampai 20-an jilid lebih, 23 atau 25 itu. Hah? 21. Yes, tergantung cetakannya. Tergantung cetakan. Kalau misalnya saya mau nyetak sumber cetakan. Kalau misalnya saya mau nyetak tiap halaman 100 ya bisa jadi 30-an. Itu ya, perhatikan coba. Hadis-hadis yang ada di situ, sepertiga Ustaz Ahmad itu bahas tentang tata cara sholat. Sepertiganya. Padahal ubudiyah itu nggak cuma sholat, zakat, puasa, haji. Sepertiganya bahas apa? Tata cara sholat. Dan itu rukuk, argumentasinya gimana, dalilnya apa saja, iktidal bagaimana, apakah ngangkat tangan itu penting apa enggak, kemudian bagaimana ketika orang itu berbicara di tengah-tengah sholat, terus kemudian
menggaruk-garuk, menyisir janggut ketika sholat bagaimana, itu detail sekali. Sampai tiap-tiap gerakan manusia ketika sholat itu dibahas di situ. Argumennya detail, riwayatnya banyak, jalurnya banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Beda kalau kita lihat muamalah dalam dalil-dalil syariat. Kalau kita lihat umum sekali. Dalil-dalil syariat sangat kulli, universal. Maka coba perhatikan. Kenapa coba dalam jual beli itu syaratnya banyak. Ada akiden, kemudian ada apa namanya? Ada sighot, kemudian ada mabiknya, ada mabik, ada thaman, dan semuanya itu ada syaratnya masing-masing. Mabik syaratnya bagaimana, thaman syaratnya bagaimana, sighot syaratnya bagaimana, akiden, mutaakiden syaratnya bagaimana. Pertanyaannya, perincian itu ada nggak dalam Quran hadis? Nggak ada. Perincian itu nggak ada dalam Quran hadis. Lah terus para ulama dapat dari mana perincian-perincian itu? Dapat dari sepenggal ayat Quran yang bunyi antarodin. Gimana ayatnya? Yang antarodin itu? Ya itu. Jujur. Pokoknya ada antarodinnya lah. Antarodin minkum. Iya. Ayat sebelumnya biar cari ris. Apa Piye? Hah? Masa nggak ada antarodin? Ada antarodin minkum ada. Wala takrabus. Ya, saya teruskan dulu ya. Nanti kalau udah ketemu kalian bilang. Jadi bayangkan, ada sepenggal ayat yang berbunyi antarodin, bahwa dalam transaksi jual beli itu kalian harus saling ridho, antarodin minkum, harus ada saling ridho antar satu sama lain. Lah, kemudian para ulama ayatnya cuman kayak gitu potongannya, cuman berbunyi apa? Antarodin. Terus para ulama apa? Ayo itu. Gimana ayatnya? Usdu an Mas. Hah? Antarodin. An kan ain. Ayo, an kan? Ain, antarodin, iya. Terus? Fa in arada fisalan an taradin minhu wa usdu tuqi. Berarti illa an takuna tijaratan an taradin. Aywa. Iki lho, jus 5 halaman 12. Illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Tijarah jual beli yang antarodin, sukarela satu sama lain. Lah para ulama menerjemah antarodin itu bagaimana coba? Oh, yang namanya tarodin, yang namanya saling ridho satu sama lain, itu berarti harus ada sighot, Harus ada yang jual beli. harus ada mutaakiden, harus ada sighot, orangnya harus diucapkan. Kenapa? Karena ridho itu dalam hati. Lah ridho itu kita bisa tahu ridhonya orang itu ketika dia mengucapkan sesuatu, nggak bisa kita tahu hatinya orang. Maka disyaratkan sighot atau enggak minimalnya kitabah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi syarat yang banyak itu sebetulnya dari satu dalil umum yang berbunyi apa, Riz? Antarodin. Tapi dalam ibadah sholat, semua kuyut-kuyutnya itu memang ada riwayatnya detail. Rukuk bagaimana caranya, itidal bagaimana caranya, raf'ul yadain itu bagaimana caranya. Kemudian nanti tangannya apakah di atas ini, terus Fatihah itu wajib dibaca apa enggak, dan seterusnya, itu riwayatnya detail sekali. Tapi kalau dalam muamalah, riwayatnya apa? General, universal. Lah sebagaimana kaidah masyhur yang berlaku, idza kathuratil quyut qallal wujud. Wa idza qallal quyut kathural wujud. Nah, itu dalam Khosois punyanya Syekhul Jinni disebutkan ada kaidah seperti itu. Idza kathuratil quyut qallal wujud. Wa idza qallal quyut kathural wujud. Segala sesuatu itu kalau qoyitnya banyak sekali, itu nanti wujudnya dikit, qallal wujud. Karena dia terkengkang, nggak bisa bebas. Karena banyak apa? Qoyitnya. Tapi kalau misalnya segala sesuatu itu qoyitnya dikit, qallal wujud, wujudnya banyak. Lah jangan-jangan mukjizat Quran yang dikatakan sholih likulli zaman wa makan itu seperti ini. Kalau kita lihat redaksi-redaksi dalam Al-Quran yang bicara soal muamalah, qoyitnya dikit sekali. Jangan-jangan Al-Quran, ya bukan jangan-jangan, pasti tahu, Allah tahu bahwa nanti di akhir zaman akan ada kathurul wujud, al-uqud kathurul wujud. Akan ada muncul banyak sekali akot-akot baru. Sehingga sejak awal memang sengaja kuyutnya dijadikan sedikit sama Quran. Wis yang penting antarodin. Wis yang penting begini, yang penting begitu. Jangan-jangan seperti itu. Pasti. Enggak, ini kan yang jangan-jangan itu adalah sisi mukjizatnya, jangan-jangan di situ, jangan-jangan. Kenapa? Karena ijtihadi sifatnya. Tapi kalau bahwa Quran tahu nanti di akhir zaman, Allah tahu di akhir zaman itu pasti. Jadi
idza kathuratil quyut qallal wujud wa idza qallal quyut kathuratil wujud. Jadi pahami? Jadi saya nukil lagi dari Syekh bin Bayyah, beliau mengatakan bahwa kebanyakan alasan-alasan yang ada atau dalil-dalil yang ada di dalam fikih ibadah, fikih ubudiyah itu sifatnya ta'abbudi. Tapi kebanyakan syarat-syarat dalil-dalil yang ada di dalam muamalat itu ta'akkuli. Ta'abbudi itu artinya adalah syarat-syarat ini, dalil-dalil ini kita nggak bisa melakukan rasionalisasi, kita nggak bisa melogikakan alasannya kenapa. Kenapa kita harus sholat 5 waktu? Kenapa nggak 4 waktu aja? Atau kenapa nggak ditambah 10 waktu biar banyak, biar keren? Kenapa nggak 24 waktu supaya setiap jam itu orang Islam ada sholatnya? Kenapa nggak gitu loh? Kamu nggak boleh protes dan nggak bisa di rasionalisasi yang demikian. Kenapa? Ta'abbudi itu. Kenapa sholat ada rukuknya, ada itidalnya, ada sujudnya? Kenapa nggak misalnya kayang? Kan lebih kenapa nggak begitu? Loh, kamu nggak bisa protes karena sifatnya apa? Ta'abbudi. Tapi kalau dalam muamalat itu kebanyakan sifatnya apa? Ta'akkuli. Kenapa kok ada sighotnya? Kenapa ada ininya? Oh, karena antarodin, supaya ridho. Kalau nggak terjadi ridho satu sama lain, maka nanti orang-orang bisa-bisa terjadi perpecahan, terjadi peperangan dan seterusnya, akhirnya umat manusia hancur. Dan seterusnya. Paham Rizky? Nah, terakhir, kalau misalnya kita lihat spirit para ulama yang saya tadi bilang, bahwa mereka mencari jalan keluar atau mencari cara untuk melegalkan transaksi modern. Kalau kita lihat, nggak semua transaksi kok dicarikan jalan keluarnya. Nggak semua transaksi. Tidak semua transaksi dicarikan jalan keluarnya oleh para ulama. Hanya transaksi-transaksi yang ada banyak maslahatnya di situ. Dan kalau sampai itu ditinggalkan akan muncul banyak mudharat, itulah yang dicarikan khilahnya atau dicarikan bagaimana cara melegalkan transaksi ini secara syariat. Coba kamu lihat. Apa aja yang para ulama itu gigih mencari cara pelegalannya? Ribawi, ojo langsung ribawi lah. Bank, gitu aja udah. Transaksi bank. Kemudian, apalagi? Online, jual beli online. Dan seterusnya, yang kalau kamu lihat ini semua masalahnya besar sekali. Kalau sampai ini semua diharamkan, ya, semua diharamkan dan umat Islam nggak boleh pakai, kalau pakai dosa, itu langsung seluruh bisnis ekonomi Islam mandek, melarat semua umat Islam langsung. Negara-negara Islam mati semua. Kenapa? Karena UMKM itu pada pakai bisnis online sekarang semua. Jualan cilok pakai Shopee. Loh iya. Dan seterusnya. Minimalnya lewat status WhatsApp. Minimalnya itu juga masuk online, nanti TF, duitnya ditransfer. Terus ngirim barangnya pakai kurir. Dan seterusnya. Udah online semua. Berbasis online semua. Itu kalau sampai kamu haramkan dengan alasan karena itu bai' ghaib, bukan bai' musyahadah, langsung mati semua. Itu akhirnya akan banyak orang yang kena mudharat. Nah, kalau kita lihat transaksi-transaksi yang dihalalkan itu karena banyak masalahnya semacam ini. Tapi kamu nggak akan pernah ngelihat misalnya para ulama berusaha mencari kehalalan judi slot. Ada nggak? Nggak ada. Judi slot jelas nggak halal. Nggak ada masalahnya sama sekali, mudharat semua di situ. Apalagi transaksi yang banyak mudharatnya apa, Dan? Trading yang ini ya, yang cuman model apa? Olympic trade, binomo dan seterusnya. Mesti nggak ada. MLM, barang ulama ya adalah 1-2 ya yang mencoba mencari hilah dengan MLM, tapi kebanyakan ulama nggak mau ikut-ikut. Sini bisnis ini bisnis horornya lebih banyak ini. Ini mudorotnya lebih banyak jelas ini daripada maslahatnya. Apa ya? MLM, multi level marketing. Tapi ulama yang betul-betul sampai masuk basul masail tingkat nasional atau misalnya dibahas sama mufti-mufti kelas dunia, itu mesti apa? Yang dicarikan cara halalnya itu mesti apa? Yang banyak maslahatnya. Kalau banyak mudorotnya,
kalaupun ditanyakan mesti langsung dijawab haram. Dan argumennya simpel-simpel kalau haram itu, karena cara mengharamkan itu lebih gampang daripada cara menghalalkan. Mengharamkan itu gampang, kamu lihat, oh ini ada syarat yang nggak terpenuhi, udah haram, nggak usah dicari jalan keluarnya, selesai. Gampang. Yang berat itu cara menghalalkan, yang agak sulit. Makanya itu hanya dilakukan oleh ulama yang apa? Di akad-akad yang banyak apa? Maslahatnya. Ketika akad itu jelas-jelas banyak mudaratnya, maka apa? Biasanya langsung divonis haram, para ulama wis nggak mau ikut-ikut. Lah kemudian Anda bertanya dong, lah kalau gitu kenapa kita nggak langsung merujuk ke fikih-fikih kontemporer, fikih muamalat kontemporer, kenapa harus pakai kitab salaf? Kan katanya kita perlu merujuk membandingkan dengan fikih-fikih kontemporer, fatwa-fatwa ulama. Kenapa kita nggak langsung aja baca hasil fatwa DSN, MUI, atau nggak gitu lembaga fatwa di Darul Ifta Al Azhar, atau nggak gitu fatwa-fatwa Syahli Jum'ah, Syekh bin Bayyah dan seterusnya. Kenapa kita nggak langsung merujuk ke situ? Kenapa perlu ke apa namanya? Kitab-kitab turos? Jawabannya yang pertama, karena ketika kita mempelajari kitab-kitab turos itu artinya kita mempelajari dalil-dalil, sumber-sumber, rujukan-rujukan fatwa-fatwa kontemporer. Saya ulangi ya. Dengan kita mempelajari turos, itu artinya kita mempelajari atau kita bisa tahu dalil-dalil, argumen-argumen, sumber-sumber yang dijadikan sebagai referensi utama, referensi primer fatwa-fatwa kontemporer. Sehingga kalian bukan cuma mempelajari hasilnya, thamrohnya, tapi kalian mempelajari apa? Usulnya, sumbernya, marojiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mempelajari fikih turos, kita nanti bisa tahu dengan mudah. Ternyata transaksi ini itu sebetulnya masuk bab ini. Kita tahu gambarannya, kita tahu tasawurnya. Oh, ini sebetulnya Shopee itu masuknya bab ini kalau dalam fikih. Cuman dia terjadi percampuran antar dua akad. Oh, begini. Iya. Dengan begitu kita bisa tahu apa? Tasawur bagaimana akad ini terjadi. Kira-kira ini termasuk akad apa? Kalau nggak gitu, nanti kita akan kesulitan memahami. Kalau misalnya ente langsung belajar misalnya ekonomi Islam, langsung kuliah ekonomi Islam, bingung. Iki opo iki? Mudharabah iyo apa mudharabah iki? Mudharabah terus macam-macam bingung. Baca undang-undang, aturan-aturan yang ada di bank syariah, bingung maksudnya apa ini, nggak tertasawur. Kenapa? Karena nggak pernah belajar turos. Tapi kalau belajar turos, kalian tahu, oh aslinya itu seperti ini, cuman kemudian ada hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, terus akhirnya jadi seperti ini. Oh ya, terus ini kemudian dimodifikasi jadinya begini dan seterusnya. Itu pentingnya. Yang pentingnya belajar turos supaya kita tahu setidak-tidaknya dua hal. Yang pertama, kita ngerti kita tahu sumbernya langsung, kita belajar dari sumbernya langsung, sumber-sumber rujukan. Walaupun kalau udah jadi fatwa itu biasanya sumbernya bukan cuma satu mazhab, apalagi cuma satu kitab, sumbernya banyak kitab dan lintas mazhab, kira-kira begitu. Cuman seenggaknya kita tahu konsep dalam Syafi'i dulu. Kita harusnya dalam Syafi'i nggak sah nih, ini pasti ada qaul di luar Syafi'i, di luar mazhab Syafi'i, atau enggak satu qaul di dalam mazhab Syafi'i yang mungkin dhaif atau bagaimana. Terus akhirnya memunculkan fatwa semacam ini. Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Nah. Oke, mungkin ini dulu ya. Kita insya Allah besok baru masuk ke pembahasan pembahasan muamalat. Di sini saya cuma mau menerangkan bahwa yang namanya fikih muamalat itu penting kita pahami dengan dibandingkan dengan transaksi-transaksi modern dan fatwa-fatwa ulama kontemporer. Alasannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Karena kalau tidak begitu, sulit kita mempelajari fikih turos. Memahami fikih turos itu sulit. Kenapa? Karena misalnya saya nanti membahas soal musakoh, soal kirot. Terus kamu mikir, zaman sekarang itu transaksi musakoh itu kayak apa ya? Gimana bentuknya musakoh zaman sekarang itu? Yang saya tahu itu transaksi Shopee Pay Later, kemudian Amazon. Yang saya tahu transaksi semacam itu. Lah terus musakoh itu seperti apa? Kirot itu seperti apa? Syarikah itu seperti apa?
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi supaya kita itu tidak terlepas, artinya kita mempelajari fikih turos itu bukan berarti terus kita terus jadi idealis murni yang kaki kita tidak berpijak di bumi, tidak begitu. Tetap kita perlu memijakkan kaki kita di bumi supaya antar yang idealis dengan yang realistis itu bisa bertemu. Allahu a'lam. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bang, misalnya kan kita mau berwudu, tapi Ya. airnya belum sampai 20 lah. Ya. Itu boleh nggak kita nyemplungin tangan gitu? Bentar, Riz. Saya Enggak, ini di luar konteks sih maksudnya. ya justru itu yang mau saya tanya. Saya kaget. Gimana? Berarti kamu dari tadi melihat keterangan saya dengan wajah datar, itu ternyata kamu mikir hal lain. Kamu nggak fokus. Tadi ini bukan tema penting loh tadi itu. Kok bisa ini nggak fokus loh, Riz? Ada rekamannya. Astagfirullah. Nggak fokus beneran, Riz? Fokus. Oh, fokus. Ternyata mikirin jeding loh. Bilang. Itu nanti dulu lah ya, itu nanti dulu lah. Di luar. Tunggu off cam. Yang kurtanya yang berkaitan sama ini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Dari kelas. Shock saya dengan Bang, gada itu sesuatu yang jadi jaminan boleh dipakai nggak? Yang dijadikan jaminan tuh boleh digunakan. dijadikan dipakai sama yang ngasih. Iya ya. Yang ngasih pinjaman atau yang menerima gadai kan begitu. Ya. Dalam seharusnya sebetulnya kalau kita lihat fikih mazhab Syafi'i ya nggak boleh Kecuali dapat izin. kecuali harus izin. Pertama itu. Ke yang utang. Hah? Iya. Iya, ke yang utang. Jadi saya mau cari contoh. Nah, sebetulnya gadai itu seperti yang saya jelaskan kemarin itu kan sebenarnya akad istifak aja kan. Jadi cara bagaimana saya memperoleh kepercayaan dari penghutang agar si penghutang itu percaya bahwa duitnya aman saya pinjem. Kenapa aman? Karena kenapa dia yakin aman? Alasannya karena ada barang saya yang senilai dengan duit yang saya pinjam itu dipegang sama dia. Sehingga nanti misalnya saya nggak bisa mengembalikan duitnya, dia boleh menjual barangnya. Kemudian dia ambil harganya itu sesuai dengan ukuran utangnya, nanti kembaliannya dia kembalikan. Kan itu sebenarnya akad istifak aja, sehingga barang gada itu sebetulnya dan seharusnya memang tidak boleh dipakai. Walaupun nanti ada syarat-syarat yang lain, seperti misalnya kayak apakah gada itu betul-betul harus dibiarkan mangkrak aja. Misalnya katakanlah orang gadaikan motor, terus motornya dibiarkan mangkrak, itu kan motor bisa rusak itu kalau misalnya nggak pernah dipakai, nggak pernah dipanasi. Boleh nggak misalnya dipanasi, misalnya begitu. Atau malah wajib dipanasi. Nah, kira-kira begitu. Dan seterusnya. Sebagaimana, ya gitulah. Tapi dipakai boleh. Kalau ada izin bisa. Kalau gadainya sapi, Kenapa? kalau dia menggadainya sapi Iya. atau lembu, Iya. boleh nggak digunain sapinya atau diambil susunya gitu? Iya sama kayak gitu tadi. Harus ada izin. Harus ada izin. Termasuk nanti ngasih makan itu biayanya siapa? Ngasih makan sapi. Izin di kedua pihak gitu. Kalau yang utang mau pakai mesti izin ke yang diutangin. Terus Dan sebaliknya. sebaliknya itu gimana? Yang ngasih utang izin ke yang utang. Iya, ya kan itu aja. Ya, atau Yang utang izin ke siapa? Ngapain yang utang izin? Yang pakai. digadaikan. Tetap dipakai boleh. Lah ya, yang izin kan berarti cuma satu pihak aja kan sebetulnya. Yang izin kan cuma Yang ngasih utang. yang ngasih utang, iya. Kalau yang Utang itu izin apa coba? utang Yang utang izin apa? kan udah digadai. Loh, gimana izinnya? Enggak maksudnya Izin buat apa? izin buat apa? Dipakai. Apa? Apa yang mau dipakai? Kan itu barang dia. Kan udah digadain. Terus? Berarti dia. Make, kalau mau make, dia mau make nih ceritanya. Mau pakai barang yang digadein. Iya. Oh, mau pakai. Loh, pertanyaanmu dari tadi gitu. Enggak, pertanyaan yang pertama itu kan yang make yang ngasih utang. Ya, terus yang kedua, Yang ada izinnya boleh. ya, Terus yang kedua yang ngutang. Ya. Dia mau pakai. malah lebih boleh lagi kalau ada izin. Walaupun Tambah lebih dia boleh ada karena yang itu punya berubah. dia, iya karena itu punya dia. Lebih boleh lagi malahan kalau memang diizinkan. Kebanyakan kalau kita tahu apa diizinkan yo
Kalau apa namanya penggadaian-penggadaian yang apa namanya yang resmi-resmi negara itu yo biasanya nggak diizinkan. Kamu gadaikan HP terus kamu saya pinjam HP-nya ya penting ini balas WA ya kan nggak bakal diizin no. Utangnya bayar. Nek misalkan dia ngomong nang aku bil jualkan barang ini terserah terus saya yang memainkan harga sendiri dengan terus ngambil untung tanpa pengetahuan pemilik barang itu boleh. Nah, itu panjang itu nanti pembahasannya. Karena begini. Itu tadi Rio bilang, "Bil, tolong belikan Tolong jualkan barang saya harga Oke. terserah kamu yang mainkan." Nah. Terus saya Nah, ngambil untung tanpa itu. pengetahuan. Dapat izin. Nah, itu pertama begini. Pertama waka itu kan transaksinya namanya wakalah itu, perwakilan. Nah, wakalah itu nggak boleh ngambil untung sebetulnya. Sebetulnya. Sebetulnya nggak boleh ngambil untung. Ning kampungku anu ini. Pas kamu semua. Enggak, tapi gini ya. Cuman maksudnya gini, saya mengatakan pada dasarnya itu bukan berarti terus praktek itu nggak ada pembenarannya. Enggak, bukan nggak ada pembenarannya. Praktek itu bisa dibenarkan. Tentu dengan cara-cara yang lain. Tapi kalau itu pakai akad wakalah, nggak bisa. Kenapa? Karena wakalah itu apa? Nggak boleh ngambil untung. Itu satu. Yang kedua, lah terus itu masuknya nanti akad apa? Nah itu bisa kita masukkan ke banyak sekali akad. Misalnya, Sewa. ya bukan sewa. Sewa manfaat iki kon mlaku. Kadoan enggak, tapi itu nanti susah, malah lebih susah. Biasanya yang dipakai apa namanya? Yang dipakai sama teman-teman itu kan sebetulnya jasa jual kan itu. Iya. Jasa jual atau enggak? Jualah. Ya bisa jualah, misalnya kalau kamu mau, kalau kamu bisa jualkan ke saya sekian, maka nanti dapat sekian. Tapi masalahnya kan nggak ada. Ya, nggak ada ketentuan. Jualah itu kan nggak ada ketentuan. Itu nanti maksudnya. Iya, jualah itu kan apa? Iwatnya itu harus jelas. Nah, kalau ini itu bisa masuk ke misalnya apa ya? Ini menjual apa namanya? Saya itu menjualkan, seperti menjualkan. Dan menjualkan atau membeli? Jualkan kan? Kalau iya. Menjadi wakilnya penjual kan begitu. Menjadi wakilnya penjual kan begitu. Itu mirip dropship nggak sih? Iya kan, dropship kan? Sistem dropship kan begitu. Jadi itu yang pemilik barangnya kan dia udah tahu dia bakal ngambil untung nih. Ya, Gitu emang. kan. Oh, kalau ini enggak. Beda, Ini maklar ya. Ini maklar. Ya, semacam- Tapi izin nggak diizinkan nggak? enggak ya itu nih. Antum yang memainkan barang, tapi Lah, iya. diam-diam ngambil untung tanpa sepengetahuan pemilik barang. Paham. Ngambil untung, nah. Lah ya, tapi kan maksudnya si pemilik barang ini dia sudah tahu bahwa nanti barang dia ini akan dijualkan dengan harga yang terserah Iya. sama wakilnya itu kan. Dalam tanda kutip. Dengan wakilnya itu. Dia tahu bahwa nanti akan ada apa? Akan ada permainan harga di situ. Itu boleh. Itu mirip itu dropship itu seperti dropship. Di dropship itu kan ada dua penjual. Ya, ada dua penjual. Kayak misalnya, Penjualnya satu. Oh. ya, dua penjual, sebetulnya dua penjual. Oh, iya. Tapi penjual yang punya barang itu satu. Iya, ya. Yang kedua nggak punya barang. Dia nggak punya barang, dia cuma sebagai perantara aja. Terus dia ngambil untung. Nah itu bagaimana? Lah itu ringkasnya apa namanya? Secara ringkas aja ya. Dibolehkan asal ada izin dari pihak pemilik barang. Walaupun sebenarnya nggak ada izin juga boleh, tapi taufik madhab Hanafi. Ya itu nanti. Gak dapat izin gak apa-apa. Masih mukadimah. Ya. Bang, apa nggak beresiko kalau misalnya kita mendatangkan sesuatu yang kontemporer, sesuatu yang banyak talfiknya ketika kita belum berpegang teguh sama suatu talfik itu kan sesuatu yang sangat bertentangan dalam satu qadiyah gitu kan? Ya. Kayak ini. Bertentangan sama qadiyah, bukan bertentangan sama qadiyah. Salah satu yang bahaya gitu. Iya. Ya, jadi begini. Ini juga pertanyaan penting ya. Kenapa? Makanya saya bilang tadi, kenapa kita harus talfik? Masalahnya gini dan ulama-ulama yang di dalam bab ubudiyah melarang talfik. Coba saya ulangi ya. Dalam bab ubudiyah, mayoritas ulama melarang talfik. Dalam bab ubudiyah. Kalau kamu baca di kitab-kitab kontemporer sekalipun, itu mayoritas ulama melarang talfik dalam bab ubudiyah. Tapi ketika masuk bab muamalah, justru mayoritas membolehkan talfik. Karena itu lebih maslahat daripada kamu keluar dari madhab. Saya ulangi, itu lebih maslahat daripada kamu keluar dari madhab atau kamu membuat madhab baru. Aduh, gue sebut. Daripada kamu buat madhab baru.
Itu satu. Terus kenapa kita nggak lurus-lurus saja? Yang saya bilang tadi, ini mudorot, ini ada masalah besar di sini masalahnya. Ada masalah besar. Kalau dalam ibadah memang nggak ada masalahnya, nyari-nyari talfik, nyari-nyari kemudian nggak ada masalahnya. Ibadah itu sudah jelas aturannya, rinci, rigid, kemudian sehingga para ulama tidak memerlukan adanya talfik, dan sudah mudah juga dalam bab ibadah itu banyak rukhsah juga. Nah, kalau dalam muamalah diperlukan talfik. Kenapa? Itu tadi demi maslahat yang lebih besar. Dan saya bilang tidak semua transaksi itu dibolehkan oleh para ulama, atau tidak semua transaksi dicarikan hilahnya, cara jalan keluarnya. Hanya transaksi-transaksi yang jelas maslahatnya di situ dan jelas mudorotnya kalau sampai nggak dipakai. Soalnya kita khawatir kalau misalnya orang yang belum paham betul nanti malah memudahkan talfik tanpa paham betul kalau talfik itu suatu hal yang ya makanya dalam ibadah tidak dianjurkan. Iya, dalam ibadah kita tidak menganjurkan talfik, tapi kalau dalam bab muamalah ya mau nggak mau ini masalahnya. Kita kan sering dengar cerita tuh orang-orang yang melakukan hilah nanti di akhirat dimasukkan ke tong. Masyhur ya. Dimasukkan ke tong sama malaikat, terus ditendang ke neraka. Loh kok saya dimasukkan ke neraka? Oh enggak, saya nendang tong. Lah itu berarti maksudnya hilah tuh fil ubudiyah aja. Enggak, bukan gitu. Pertama itu cerita perlu diklarifikasi, itu bukan hadis. Itu itu cerita itu masyhur tapi itu bukan hadis. Itu guyonan. Ya, itu guyonan para ulama sebetulnya. Jadi pertama itu guyonan. Yang kedua, apakah talfik itu sama aja mencari kemudahan? Enggak. Talfik dengan tatabu rukhos itu dua hal yang berbeda loh ya. Tatabu rukhos itu dilarang. Talfik demi tatabu rukhos itu dilarang. Tapi kalau talfik demi mencari maslahat atau karena ada maslahat ini masalahnya. Dan kita bisa melihat realitas bahwa tidak semua transaksi dilegalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ya, misalnya kalau kamu pengen lurus-lurus saja hidupmu, monggo. Terus kamu tanya, ada nggak ulama yang saya ikuti kalau lurus-lurus saja? Ada ulama yang lurus-lurus saja, yang nggak mau yang pokoknya lebih banyak mengharamkannya dalam tanda kutip begitu, lebih banyak mengharamkannya. Itu ada, tapi mereka tidak pernah menjadi mayoritas. Mayoritas ulama Islam, dan itu kemudian diikuti oleh umat Islam secara mayoritas, itu selalu ikut ulama-ulama yang ini tadi, yang mencari jalan keluar ketika ada maslahat. Ya ja'allahu makhraja. Alasannya karena dalil syariat itu sholih likulli zamanin wa makan. Dan kata Nabi, kita bisa mencari dalil-dalil yang lain. Kata Nabi, la yastami'u ummati alat dhalalah. Nah, kalau udah biasanya ya, kalau udah mayoritas ulama yang mengatakan demikian, itu biasanya lebih banyak benernya daripada ikut ulama-ulama yang kayaknya lurus-lurus saja, tapi dia pendapatnya tidak dijadikan pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Di mana-mana begitu. Bom? Yang lain? Termasuk dalam bab ubudiyah itu adalah yang sebetulnya nggak perlu tajdid itu adalah misalnya aurat wanita. Masalah apa? Aurat wanita itu nggak perlu tajdid sebetulnya. Karena yang nggak ada maslahat. Apa maslahatnya? Justru malah ketika aurat itu semakin diumbar, maka mudorotnya lebih apa, Riz? Lebih banyak. Marketnya dan maslahat dan. haram. Jadi ada hal-hal dalam ibadah itu yang harusnya nggak perlu tajdid, nggak perlu ditalfik. Terus apa lagi biasanya? Bab ubudiyah yang oleh para ulama zaman sekarang ada yang melakukan tajdid. Ada yang tahu? Wukuf. Pas imarah nggo skuter. Loh kalau itu bukan tajdid kalau itu. Di zaman Nabi karena Nabi tofa rokiban, kalau itu nggak perlu tajdid. Bukan tofa, sa'i. Sama, harus disamakan. Kalau tawaf aja boleh, yang lebih sakral daripada sa'i, apalagi sa'i. Yang sentuhan wanita loh, gimana? Maksudnya? Yang sentuhan wanita.
bersentuhan dengan wanita. Kenapa bisa itu kenapa? Yang nggak apa-apa kalau misalnya diambil dari Sayyidina Umar atau apa gitu. Oh, jabat tangan gitu-gitu kan. Taala. Iya, itu juga bab ubudiyah yang sebetulnya tidak perlu ditajdid. Walaupun kemudian ulama yang melakukan tajdid bilang, ini enggak tajdid. Ini i'adatun nazar. Karena dalilnya ada lah kira-kira begitu. Sayyidina Umar apa alasannya waktu itu ketika berjabat tangan dengan wanita ya? Ilatnya. Ya karena Apakah tidak ada pemimpin? enggak, ya karena enggak Jadi khulafa. bukan karena tidak ada fitnah. Nah, tidak ada fitnah. Tidak ada. Nah, terus Nabi kenapa? Harus kan Nabi kan lebih aman, enggak terjadi fitnah loh. Enggak, kalau Nabi itu melakukan sesuatu supaya nanti jadi sunnahnya banyak orang. Jadi sunnah atau diikut bisa. Nabi itu selalu kebanyakan melakukan sesuatu yang nantinya bisa diikuti. Jadi kadang yang dilakukan Nabi itu bukan sesuatu yang sifatnya harus begitu, enggak. Kadang ya supaya karena orang itu kebanyakan nafsuan ya dan. Nah, jadi harus dilarang. Ingatnya di lain ya. Ya. Walaupun kalau Bisa lah. kita jangan gitu. Enggak bisa lah pemikirannya. Kalau kita ikut pendapat yang muktamad dalam berbagai mazhab ya kita mengatakan itu tetap haram sebetulnya. Ada atau tidak ada apa namanya? Fitnah. Ada atau tidak ada fitnah. Walaupun ente enggak khawatir fitnah, orangnya sudah tua itu kalau dalam mazhab Syafi'i haram. Begitu. Terlepas Anda setuju atau tidak dengan ulama sekarang yang mengatakan boleh. Itu dua hal yang berbeda. Tapi tetap ada ulama sekarang mengatakan boleh. Ya enak ae. Ada saja. Zidan Al-Azhari mengatakan boleh. Menormalisasi jabat tangan. Kias apa dan itu? Maksudnya kias apa itu? Allahumma sholli afdhalas salatin ala asati makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.